Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ratna dan kali ini Ratna ingin menyampaikan terkait tentang disleksia. Ini masih ada hubungannya dengan hal-hal yang dipelajari dalam psikologi. Dan disleksia ini adalah sebuah gangguan belajar spesifik yang bersifat neurologis, mempengaruhi pada kemampuan membaca, menulis, dan memproses bahasa. Beberapa hambatan dialami oleh individu yang mengalami disleksia, mulai dari hambatan membaca, hambatan menulis, kemudian hambatan mengeja kata atau mengingat kata dan memproses informasi tertulis. Jadi disleksia ini adalah gangguan atau hambatan yang ada hubungannya dengan neurobiologis, bukan berarti orang yang mengalami disleksia dikatakan mengalami intelektual yang cukup rendah. Tidak ada hubungannya dengan itu ya. Dan disleksia di sini bukanlah sebuah kebodohan, tetapi perbedaan cara otak dalam merespon informasi. Dan pada penderita disleksia terjadi beberapa perbedaan dalam unsur neurobiologisnya. Pada Wernicke area, ini adalah salah satu di bagian otak, di mana pada orang yang menderita disleksia, maka Wernicke areanya mengalami aktivasi rendah, kemudian kesulitan dalam memecah suara kata. Kemudian pada otak oksitotemporal juga lemah, sehingga menyebabkan membacanya menjadi lambat dan menjadi tidak otomatis. Nah, bagi orang disleksia, wilayah Broca's areanya meningkat. Ini adalah kompensasi untuk area otak yang tidak efisien, seperti di Wernicke area tadi. Jadi, aktivasi lebih rendah pada otak bagian kiri yang berfungsi untuk proses fonologis dan dekomposisi suara kata. Dan disleksia ini bisa diturunkan ya secara genetik ataupun secara hereditas. Nah, ada beberapa gen yang mempengaruhi terjadinya disleksia. Mulai dari gen DYX1C1, kemudian ada gen DCDC2, ada juga gen KIAA0319 ataupun gen ROBO1. Nah, jika di antara salah satu orang tua pernah mengalami disleksia, maka ada kemungkinan keturunannya pun akan mempunyai disleksia. Kemudian, jika kedua orang tua pernah mengalami disleksia, nah ini kecenderungan anak 2 kali lebih besar untuk mengalami disleksia. Hal ini seperti yang dilakukan dalam sebuah penelitian oleh Karen Castillo. Kemudian, penyebab lainnya dari seorang anak atau individu mengalami disleksia ini juga karena disebabkan adanya lingkungan dan perkembangan bahasa. Kurangnya stimulasi bahasa sejak dini ini juga menyebabkan seorang anak mengalami disleksia. Kemudian kondisi sosial ekonomi dari sebuah keluarga, di mana kualitas pengasuhan sebuah keluarga ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan disleksia seorang anak. Dan juga akses pendidikan. Nah, jika anak sejak dini sudah mendapatkan akses pendidikan, maka ini akan mengurangi tingkat disleksianya. Tapi kalau sejak dini belum mendapatkan pendidikan sampai dia berusia dewasa atau remaja, maka ini akan semakin memperparah tingkat disleksianya. Jadi pola pengasuhan dan stimulasi pendidikan sejak awal ini akan mampu mengubah ekspresi genetik. Hal ini disampaikan oleh Samel dan Zarkes. Dan lingkungan berperan penting terhadap perkembangan disleksia. Nah, bagaimana dengan populasi disleksia yang ada di dunia? Menurut data dari UNESCO dan World Dyslexia Awareness Organization, bahwa 5-17 total populasi dunia ini mengalami disleksia. Dan ini kalau saat ini ya, populasi dunia itu kurang lebih ada 8,1 miliar di tahun 2025.
Jika 5-17%, ini berarti sekitar 405 sampai 1,37 miliar orang di dunia ini mengalami disleksia. Itu untuk populasi di dunia. Nah, bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2023, sebanyak 10 sampai 15 anak mengalami kesulitan belajar. 60% diantaranya karena disleksia. Nah, karena disleksia inilah yang menjadi faktor utama rendahnya literasi. Tapi jangan khawatir, bagi orang-orang, bagi anak atau individu yang mengalami disleksia, ada beberapa tokoh hebat yang pernah mengalami disleksia, seperti Tom Cruise, kemudian ada artis Keira Knightley, ada juga pengusaha yang cukup terkenal yang bernama Richard Branson. Mereka adalah public figure yang pernah mengalami disleksia. Jadi, disleksia ini memang bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memandang budaya ataupun bahasa. Kita akan melihat seperti apa disleksia yang pernah dialami oleh salah satu mega bintang Tom Cruise ini. Tom Cruise ini didiagnosis disleksia pada usia 7 tahun. Dan Tom Cruise sendiri menyatakan bahwa dia sempat mengalami fungsional buta huruf ya, sehingga kesulitan dalam membaca dan menyebabkan dia tertinggal dalam beberapa pelajaran, sehingga Tom Cruise ini harus sampai 15 kali pindah sekolah. Nah, beberapa anak atau beberapa guru memberikan stigma Tom Cruise ini anak yang bodoh. Kemudian, ada beberapa langkah ya yang dilakukan Tom Cruise ini untuk menyikapi disleksia yang disandangnya, yang mempunyai peran besar, tentu saja dukungan keluarga. Salah satunya adalah ibunya. Ibunya Tom Cruise ini merupakan sumber kekuatan emosional dan dorongan yang luar biasa. Dan ibunya serta saudara-saudaranya selalu memberikan keyakinan kepada Tom bahwa kamu itu tidak bodoh. Kamu mempunyai potensi yang luar biasa di luar akademik. Dan ketika Tom Cruise remaja, pada saat dia membintangi film pertama kalinya, lingkungan film dan agensi pun mendukung gaya belajar alternatifnya. Nah, gaya belajar alternatif seperti apa yang dilakukan oleh Tom Cruise ini? Yaitu melalui teknik belajar visual dan audio. Kemudian Tom Cruise ini juga menghafal naskah menggunakan rekaman suara, mengandalkan ingatan visual dan teknik aktor untuk menyimpan dialog. Dan Tom Cruise ini juga melakukan pendekatan fonetik dengan menekankan pengucapan suara. Dan Tom Cruise ini salah satu bintang besar ya, dia termasuk aktor A dalam list Hollywood dengan lebih 40 film blockbuster yang pernah dibintanginya. Dan beberapa penghargaan, salah satunya adalah Golden Globe Awards, dan penghargaan internasionalnya juga pernah didapatkan oleh Tom Cruise atas keberhasilannya sebagai seorang aktor. Dan Tom ini menjadi simbol motivasi bagi penderita disleksia di seluruh dunia. Bagi Tom Cruise, being dyslexic doesn't mean you are dumb. It just means your brain works differently. Dan selain Tom Cruise, ada juga artis Hollywood, artis perempuan yang berasal dari Inggris yang juga pernah mengalami disleksia. Dia adalah Keira Knightley. Dia didiagnosa mengalami disleksia ketika berumur 6 tahun. Dan hampir sama seperti Tom Cruise, ibunya lah yang menjadi support terbesar dengan memotivasi. Nah, kebetulan ibunya Keira Knightley ini adalah salah satu penulis drama, dan dia memberikan motivasi. Jika Keira ini bisa membaca seluruh naskah drama ibunya, maka dia akan diizinkan untuk bermain teater. Nah, ini motivasi yang luar biasa ya. Dan strategi Keira Knightley ini dalam menghadapi disleksia adalah menjadikan acting sebagai motivasi untuk dia belajar membaca naskah. Kemudian dia dibantu ibunya membaca keras dengan latihan fonologi setiap hari. Dan juga seperti Tom Cruise tadi, Keira ini juga melakukan teknik
visualisasi, dan hafalan. Kita beralih dari dunia film atau dunia keartisan. Ada juga tokoh besar, seorang pengusaha yang cukup terkenal. Beliau adalah Richard Branson. Beliau ini juga mengalami disleksia, bahkan sampai saat ini. Nah, salah satu perusahaan yang terkenal dari Richard Branson ini adalah pendiri perusahaan luar angkasa Virgin ya, yang baru-baru saja menerbangkan turis untuk pergi ke luar angkasa. Nah, ternyata Richard Branson ini juga mengalami disleksia, bahkan dia tidak lulus SMA. Walaupun dia tidak lulus SMA, tapi dia menjadi pembicara di beberapa kampus ternama di dunia seperti di Harvard, di Oxford University, dan Richard ini juga mengadvokasi pendidikan ramah disleksia seperti yang dilakukan oleh Tom Cruise tadi. Dan bagaimana Richard Branson ini mengelola perusahaannya kalau dia tidak bisa membaca? Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan tidak pernah menuliskan laporan bisnisnya. Jadi ada staf khusus begitu ya yang menangani laporan ini. Bagi Richard Branson, keterbatasan membaca tidak membatasi daya cipta. Penting sekali bagi para orang tua, bagi para pendidik untuk memahami tentang anak disleksia. Sekali lagi bahwa anak disleksia bukanlah anak yang bodoh, bukanlah anak yang mengalami keterlambatan dalam hal intelektualnya. Tetapi ini merupakan salah satu kelainan neurobiologisnya. Dan dengan memahami disleksia ini akan membuat kita bisa mendeteksi secara dini sehingga bisa membantu intervensi lebih efektif. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi disleksia pada anak ini? Ada beberapa pendekatan tadi yang bisa dilakukan ya. Kemudian dengan memahami disleksia pada seorang anak, ini akan mencegah trauma psikologis dan stigma bodoh pada si anak. Kemudian para orang tua dan para pendidik juga bisa memberikan ruang belajar yang sesuai pada si anak. Dengan memahami disleksia, ini juga akan mengungkapkan potensi tersembunyi bagi anak dan membentuk lingkungan dukungan yang sehat. Nah, itu tadi bahwa disleksia membuat seseorang harus bekerja keras. Tetapi hal ini membuka pintu bagi cara orang yang mengalami disleksia ini untuk bisa berpikir lebih inovatif. Pemahaman adalah bentuk cinta paling awal untuk memberikan dukungan dan empati. Dan kita bisa menciptakan dunia lebih inklusif bagi mereka yang memiliki perbedaan disleksia. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa Ratna sampaikan terkait tentang disleksia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.